Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Islam yang besar yakninya Muhammadiyah. Beliau lahir di daerah Yogyakarta, tanggal 1 Agustus tahun 1868. Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan salah satu wali Songo. Nama kecilnya ialah Muhammad Darwis. Pada umur 15 tahun, beliau sudah memutuskan untuk pergi haji, dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Selama di sana Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti Rashid Ridha, Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh. Kemudian pada 1888, beliau kembali ke tanah air dan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah bergabung dengan organisasi Budi Utomo, sebelum akhirnya pada tahun 1912 beliau mendirikan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki jiwa nasionalisme yang sangat kuat. Tidak hanya itu, beliau juga salah seorang yang tabah menghadapi segala rintangan dalam perjuangannya. Maka kita tidak heran lagi apabila hingga kini Kiai Haji Ahmad Dahlan sering dijadikan tauladan bagi umat Islam umumnya, kalangan Muhammadiyah khususnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat mahir berorganisasi. Beliau memiliki gagasan-gagasan yang mudah diterima dan dihormati oleh kalangan masyarakat. Demikianlah dulu sekilas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikutnya akan kami sampaikan beberapa kutipan mutiara kata-kata bijak dari seorang tokoh ulama kita, yakninya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata-kata beliau sangat penuh makna, penuh hikmah, sangat memotivasi, dan inspiratif. Selamat mendengarkan. 1. Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. 2. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. 3. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. 4. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. 5. Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar, meskipun dunia dalam keadaan kacau. 6. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan, karena itu adalah jalan hidup orang Islam. 7. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi, dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. 8. Al-Quran mendominasi dunia, dan menentang abad-abad. 9. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. 10. Kata salat muncul beberapa kali dalam kitab suci Al-Quran, dan itu pun dihubungkan dengan zakat. 11. Kita tidak mewarisi siapapun, dan tidak ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. 12. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu bagaikan usaha seseorang pengemis yang berkata pada pengemis lain di mana dia bisa mendapatkan makanan. 13. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. 14. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. 15. Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. 16. Berusahalah menjadi orang Islam yang berani menunjukkan identitas yang sebenarnya, bukan malah ingin menyembunyikannya. 17. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. 18. Untuk menerima pengampunan Allah kita harus percaya akan ajaran Al-Quran, lalu melaksanakannya. 19. Orang sering menolak Al-Quran karena merasa bahwa Al-Quran sudah tidak sesuai, padahal dia sendiri sama sekali belum mempelajari kesesuaian di dalamnya. 20. Yang menyenangkan Allah adalah yang paling mempercayainya. 21. Tidak akan ada kebenaran yang muncul di kepala,
bila hati kita miskin akan pemahaman terhadap ajaran agama Allah. 22. Untuk memiliki hidup yang sempurna, bersandarlah kepada ajaran agama Allah. 23. Tolong-menolong adalah sikap orang Islam dalam aksi. 24. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan, karena itu adalah jalan hidup orang Islam. 25. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. 26. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. 27. Seorang ulama bisa menjadi teladan, apabila ia sendiri menjadikan Allah teladan baginya. 28. Teladan yang baik adalah khotbah yang jitu. 29. Ketika kita menyadari bahwa Nabi Muhammad telah meninggal, kita harus tetap berusaha menghidupkan teladannya. 30. Masjid adalah sebuah bank, apa yang Anda tabung akan membuat bunga Anda bertambah. 31. Orang Islam semestinya dapat menggunakan alat-alat yang terkecil untuk melaksanakan tugas-tugas yang terbesar. 32. Dan hendaklah kalian selalu dalam hitahku, tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain, tidak dendam, tidak marah dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik, tidak sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian, tidak ujub, kikir, ria, mengorbankan harta benda, pikiran dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni, bersungguh hati terhadap pendirian. Sekian dulu sahabat bijak semua, kutipan kata-kata bijak terbaiknya dari salah seorang tokoh dunia. Ketemu lagi pada video kami selanjutnya, dengan kata-kata bijak yang makin buat kita bijak, terinspirasi, dan termotivasi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jika ada saran video kata-kata bijak tokoh lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Manusia bersifat khilaf, benar di Allah tersimpannya. Selalu bijak, selalu bersemangat, selalu berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.